Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah Ten of Pentacles. Ini kayak energi yang abundant, energi yang stabil, terus juga keberlimpahan gitu. Jadi kayak aku melihat ada sebuah completion juga yang berhubungan dengan dunia Pentacles, pekerjaan, terus juga apa yang kamu usahakan selama ini semacam waktunya panen gitu atau menuai dari apa yang sudah kamu bangun selama ini gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang signifikan nih berhubungan dengan dunia Pentacles, pekerjaan, karir, keuangan, terus juga stabilitas gitu. Atau mungkin juga kayak ini proses kamu untuk merasa stabil lagi, untuk merasa napak di bumi, kayak kamu mungkin lagi menavigasi emosi kamu yang berfluktuasi entah karena memang ada sesuatu atau um, kayak kamu lagi berproses juga dengan kesehatan mental kamu karena gini, di pre-shuffle kamu itu ada cakra pertama gitu. Cakra pertama itu berbicara tentang rasa aman, rasa stabil, napak di bumi gitu ya. Dan energi cakra ini akan keluar ketika ada tema-tema yang misalnya kamu lagi merasa nggak aman, lagi merasa nggak stabil, emosi kamu lagi nggak oke. Nah, ini sebuah reminder gitu. Karena emosi itu jadi kayak signifikan banget sih di reading kamu kali ini gitu ya. Mungkin ada sesuatu atau mungkin kamu juga tadi aku bilangnya berproses dengan isu kesehatan mental tertentu. Terus ada juga tema tentang be bold and make the first move. Jadi kayak berani gitu mengambil langkah pertama. Di sini aku nggak melihat ada tema tentang love ya. Tapi ini kayak aku mendapatkan vibe kayak ini berhubungan dengan konteks hubungan romantis gitu ya, kayak nggak apa-apa lo kamu yang bikin first move gitu atau kamu yang menginisiasi sesuatu, misalnya ngechat duluan atau ngajak ketemu duluan. Kalau misalnya kamu, ini contoh aja, misalnya kamu kayak pengen ketemu orang itu ya udah nggak masalah gitu kalau kamu yang bikin first move. Atau ini bisa juga berhubungan dengan hal lain, misal kayak kamu punya ide gitu yang ingin kamu lakukan dan mungkin selama ini kamu nggak pernah lakukan gitu ya. Ini sebuah konfirmasi aja gitu, jangan berhenti hanya di sebatas pemikiran tapi tidak kamu lakukan gitu ya. Itu tema pre-shuffle kamu. Terus balik lagi tadi ke emosi, karena gini, moonnya itu keluar dua kali gitu. Moon yang pertama itu kata kuncinya persepsi. Terus di situ ada juga moon yang ditarot gini. Moon itu kan berhubungan dengan alam bawah sadar, emosi, terus juga dunia internal kita. Jadi kayak kalau misalnya gini ya, kamu lagi berproses gitu, kayak kamu lagi apa ya, mencari jawaban atau kayak fokus ke diri kamu dulu gitu. Jadi kamu memutuskan untuk menjauh atau mengurangi distraksi itu bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya keterusan gitu, jadi kayak kamu menjauh, beneran menjauh dari konteks sosial atau kayak merasa nggak bisa terhubung sama orang lain lagi, karena di sini konfirmasinya adalah garden gitu. Garden itu berhubungan dengan orang banyak atau interaksi sosial. Jadi kayak ada sesuatu di dalam diri kamu yang perlu kamu perhatikan dan ini sangat mungkin ada di alam bawah sadar gitu ya. Itu mempengaruhi interaksi sosial kamu. Jadi ini juga sebuah reminder untuk kamu um, kayak lihat benar-benar ke dalam gitu untuk melihat programming tertentu di alam bawah sadar kamu yang mungkin berpengaruh sama interaksi sosial. Ya gimana caranya biar tahu apa yang mempengaruhi gitu di alam bawah sadar kamu. Paling gampang ngejurnal gitu atau meditasi atau kamu kayak benar-benar mengambil waktu sendiri yang tadi aku bilang menjauhi distraksi. Supaya apa? Kayak itu nggak membayang-bayangin kamu dan mempengaruhi kamu dalam interaksi sosial kamu apapun konteksnya, misalnya pertemanan, misalnya hubungan romantis gitu ya. Karena tadi ada be bold and make the first move buat langkah pertama atau menginisiasi sesuatu. Mungkin ini sangat berhubungan dengan itu tadi. Sesuatu di alam bawah sadar kamu mempengaruhi keberanian kamu, kepercayaan diri kamu misalnya gitu. Dan tadi ada tema tentang rasa aman dan rasa stabil gitu ya. Jadi ini juga sebuah reminder untuk mungkin ini waktunya kamu melakukan inner work, shadow work, kayak proses healing untuk hal-hal yang kamu mungkin gak sadar itu mempengaruhi uh, interaksi kamu atau banyak hal lain di hidup kamu. Yang berikutnya, oracle adalah Aquarius, kolaborasi gitu. Gini, kolaborasi itu kadang perlu ya, tapi kamu juga harus tahu di mana batasnya kamu kompromi gitu, di mana kamu punya energi untuk membantu orang lain atau membiarkan orang lain membantu kamu gitu.
di saat kamu merasa gue paling bisa, gue bisa lakukan semua ini sendiri gitu. Jadi kamu menolak bantuan orang lain, terus kamu kewalahan gitu. Atau bisa jadi juga ini waktunya kamu untuk kalau misalnya ada yang butuh dibantu gitu atau butuh input dari kamu, ini juga sebuah reminder ya. Nah, yang berikutnya adalah solar calm. Ini jadi kayak aku kasih contoh gini. Kalau misalnya air gitu, sungai gitu misalnya, kalau ada yang lewat gitu, pasir-pasir naik ke atas kan dasar sungai nggak kelihatan. Ini sama kayak gitu. Jadi kayak ini sebuah reminder aja, kayak kamu perlu menavigasi emosi kamu, menenangkan diri kamu dulu, gimana kamu merasa stabil dulu, gimana kamu merasa aman dulu. Dan tadi ini berhubungan dengan inner work tadi ya. Dan kamu kalau kamu yang sudah dalam proses dengan proses healing, proses inner work, itu sebuah langkah yang bagus lanjutkan. Yang belum, ini sebuah reminder buat kamu. Terus gini, ada juga tema tentang hal yang kebanyakan. Perhatikan tentang hal-hal yang kebanyakan. Ada hal-hal yang misalnya sesekali itu bagus, tapi kalau kebanyakan itu nggak bagus. Contoh paling gampang aja belanja. Belanja itu kan bagian kayak kita memenuhi kebutuhan kita gitu. Jadi kayak bagus itu kalau sesekali seperlunya. Tapi ketika kita jadi kecanduan belanja, hobinya ngeliatin aplikasi kayak e-commerce gitu, terus jadi kayak keuangan kamu nggak stabil. Nah, ini juga sebuah reminder karena energi di dasar deck itu adalah Nine of Cups gitu. Nine of Cups itu bisa jadi gini, semua kartu itu punya dua sisi gitu. Kalau sisi bagusnya adalah kayak ini momen menyenangkan, kayak ada wish fulfillment, ada momen yang bikin kamu happy sekitaran kamu nonton reading ini. Dan juga pesan satunya tadi, perhatikan tentang hal yang mungkin kebanyakan ya. Nah lanjut, ini menarik gitu, King of Wands di posisi tantangan. King of Wands ini adalah energi kamu gitu, dan fire sign lain kayak Aries dan Sagittarius. Cuman ketika dia jadi tantangan, kayak mungkin skenario pertama tantangannya itu adalah diri kamu gitu. Mungkin berhubungan dengan semangat, berhubungan dengan kepercayaan diri, atau gini, ini bisa jadi ya, orang yang merasa dirinya paling kompeten, paling ahli, paling pandai dalam sesuatu hal. Dan balik lagi karena tadi ada tema kolaborasi, gitu mungkin ya, mungkin ini kamu merasa gue bisa gitu, gue nggak perlu dibantu orang lain gitu, gue bisa sendiri semuanya. Jadi kayak individualis banget, anti kolaborasi banget gitu. Atau bisa jadi juga ini tadi yang aku bilang, bisa jadi orang arogan dan yang merasa paling-paling gitu. Terus karena di sini dok itu harusnya jadi support system, bantuan, dukungan, mentor, guidance juga bisa gitu ya. Terus yang berikutnya adalah magician dikonfirmasi sama ular itu adalah perhatikan gitu. Apa yang ada di dalam pikiran kamu, mungkin ada hal-hal tadi, karena tadi ada programming di alam bawah sadar yang membuat kamu melakukan hal-hal tertentu atau tidak melakukan hal-hal tertentu gitu. Jadi ini waktunya kamu ya, sebuah reminder aja, balik lagi ke inner work, shadow work gitu. Terus yang kedua, skenario-nya adalah mungkin tadi ya karena ada energi apa ya, orang-orang yang merasa paling-paling gitu. Jadi ini sekitaran kamu nonton ini bisa jadi ada problem dengan interaksi ketika kolaborasi, interaksi dengan orang-orang di sekitar kamu, atau kayak ada orang yang merasa dirinya paling gitulah, paling hebat, paling pinter, paling semuanya gitu. Ini yang mungkin jadi tantangan kamu sekitaran nonton reading ini ya. Kamu harus tahu bahwa kekuatan pikiran kamu itu luar biasa gitu, dan itu jadi kunci untuk transformasi yang mau kamu lihat di hidup kamu. Makanya tadi aku sangat menekankan untuk kamu melakukan inner work, shadow work, dan benar-benar melihat akar dari segala sesuatu gitu, ada di alam bawah sadar kamu. Semoga ini tidak terlalu abstrak gitu. Kalau saat ini belum paham, nanti pada saatnya kamu akan paham. Kurasa segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.